protokol kesehatan yang dilakukan perusahaan. Lonjakan kasus COVID-19 yang terus meningkat signifikan di DKI Jakarta akhir-akhir ini membuat pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengambil langkah preventif menekan penularan COVID-19. Selain bertolak pada lonjakan kasus harian yang terus berada di rekor tertinggi, Pemprov DKI melalui Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menerbitkan aturan pembatasan kegiatan masyarakat di sektor usaha pariwisata sebagai bentuk tindak lanjut dari perpanjangan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM berbasis mikro selama 14 hari sejak 22 Juni hingga 5 Juli 2021. Aturan pembatasan ini tertuang dalam Keputusan Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta nomor 419 tahun 2021 tentang perpanjangan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat berbasis mikro di sektor usaha pariwisata. Salah satu kegiatan yang dilarang beroperasi adalah meeting, seminar dan workshop di hotel dan gedung pertemuan yang sudah memiliki izin penyelenggaraan. Larangan ini berlaku hingga 5 Juli mendatang. Meskipun demikian, akad nikah, pemberkatan dan upacara pernikahan di hotel dan gedung pertemuan yang sudah memiliki izin penyelenggaraan diizinkan beroperasi. Namun penyelenggaraan akad nikah dan pemberkatan tersebut dilaksanakan dengan protokol kesehatan yang ketat dan pembatasan yang hadir yakni kapasitas maksimal pengunjung 30 orang. Begitu juga dengan resepsi pernikahan di hotel dan gedung juga tetap diizinkan dengan ketentuan pertama, kapasitas maksimal pengunjung 25% dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat. Kedua, dilarang menyajikan hidangan makanan di tempat. Selain itu, hotel dan gedung untuk acara akad dan resepsi pernikahan dibuka dari pukul 6 hingga 20 waktu Indonesia Barat. Ledakan kasus COVID-19 yang nyaris membuat rumah sakit di DKI Jakarta kolaps ini membuat Pemprov DKI memperketat beberapa ketentuan PPKM Mikro selama 14 hari ke depan. Wisata DKI ditutup lagi, itulah topik dialog kita pagi ini. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan kembali memperketat aktivitas masyarakat selama masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat skala mikro, salah satunya di sektor usaha pariwisata. Kebijakan tersebut merupakan pelaksanaan dari Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2021 tentang PPKM berbasis mikro dan mengoptimalkan posko penanganan COVID-19. Dan untuk membahasnya, pemirsa, kita sudah terhubung dengan Ketua BPD Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia atau PHRI DKI Jakarta, Sutrisno Iwantono. Selamat pagi, Pak Iwan. Selamat pagi, apa kabar? Sehat-sehat ya? Sehat, Alhamdulillah. Pak Iwan, langsung saja terkait dengan keputusan Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif DKI nomor 419 tahun 2021 tentang perpanjangan PPKM Mikro pada sektor usaha pariwisata, seperti apa reaksi dari PHRI terhadap keputusan ini? Tentu kalau kita lihat dampaknya ini kan tentu pasti negatif lah ya, kondisi bisnis di Jakarta ya. Yang sebenarnya beberapa waktu lalu sudah menunjukkan geliat ya, mulai ada geliat gitu. Nah, tetapi tentu kita memahami ya apa yang terjadi di kita, bukan hanya DKI, tapi seluruh Indonesia memang mengalami peningkatan jumlah terinfeksi cukup signifikan. Ya. Jadi kita memahami itu dan apa yang dilakukan DKI itu sebenarnya kan mirip-mirip dengan apa yang digariskan oleh pemerintah pusat ya, dengan pembatasan yang lebih ketat ya, pada saat ini ya. Ini yang mungkin memang cukup memberatkan, tetapi kalau kondisi pemaparan COVID ini dibiarkan, mungkin nantinya juga akan lebih parah gitu, karena angka-angka yang terjadi saat ini sudah jauh lebih tinggi dibandingkan kondisi gelombang pertama ya. Mungkin kemarin saja sudah di atas 15.000 ya, itu sebuah angka yang sungguh sangat merisaukan. Apa yang paling memberatkan menurut Anda dibanding dengan PPKM sebelumnya? Karena memang PPKM Mikro kali ini adalah penebalan dari PPKM sebelumnya. Apa yang dirasakan paling berat dari kebijakan ini, Pak? Ya, yang paling berat kan sekarang misalnya untuk kegiatan restoran, yaitu kan hanya diberi kapasitas sampai 25%. Itu yang mungkin cukup memberatkan ya bagi teman-teman yang bekerja di sektor itu. Bahkan untuk pariwisata lain tentunya tutup total ya.
itu memang terasa memberatkan. Nah ini pengorbanan yang demikian tinggi ini tentu harus disertai dengan impact yang bagus itu. Jangan sampai kemudian tidak terjadi penurunan, seharusnya terjadi penurunan secara signifikan. Oleh karena itu dalam 1-2 hari ke depan ini kita sih berharap agar angka-angka itu bisa segera turun, gitu ya. Kenapa? Karena memang kondisi katakan rumah sakit di DKI ini sudah bed occupancy rate-nya itu sudah tinggi ya, 86% ke atas. Kalau sampai kondisi rumah sakit ini lebih dari 100%, itu saya kira sangat berbahaya. Dan ini saya kira pengorbanan yang tinggi ini harus disertai juga dengan impact yang baik ya, yang signifikan untuk bisa menurunkan tingkat penularan di DKI ini. Baik, Pak Iwan, ini adalah kita sama-sama tidak ingin melihat lagi Ancol atau Taman Mini, begitu banyak wisatawan berbondong-bondong datang di sana dan turut mengantri begitu, meskipun aturannya sudah sangat tegas seperti di Ragunan juga misalnya, mereka harus membeli tiket atau booking tiket sehari sebelumnya melalui online, tapi toh tetap penumpukan terjadi. Yang ingin saya tanyakan Pak Iwan, hotel, kemudian restoran, kemudian tempat-tempat wisata, ini yang sekarang lebih diketatkan lagi. Menurut Anda ini sudah regulasi yang ideal menurut Anda, menurut PHRI? Hotel saya kira masih tetap boleh beroperasi 100% ya, kalau hotel ya. Dan walaupun dikasih kesempatan begitu, tetap aja hotel ini paling susah ya. Karena tidak mungkin mencapai okupansi 100%, buru-buru 100%. Sekarang itu yang kemana aja 10%, 15% aja sudah hebat kalau kita bisa beroperasi ya. Saya kira mau diketatkan mau tidak, hotel itu tetap susah. Hanya saja dengan pengetatan ini ya, tentu orang menjadi tidak keluar rumah. Itu yang sebenarnya punya dampak ya. Katakan kalau sekarang WFH itu zona merah 75%. Artinya yang keluar rumah itu hanya 25%. Itu sudah pasti memberikan impact kepada baik restoran maupun hotel maupun tempat-tempat lain. Jadi bukan hotelnya yang diperketat itu yang menjadi impact, tetapi kondisi di luar itu yang menyebabkan menjadi sangat sulit ya, misalnya rumah itu dibatasi jamnya, itu yang memberi. Baik, selama PPKM kemarin kan juga ada razia-razia yang dilakukan oleh Satgas, oleh Satgas dari Pemprov DKI Jakarta begitu terkait dengan restoran-restoran yang masih membuka lebih dari 50%, ini kalau berkaca dari PPKM yang sebelumnya begitu. Catatan dari PHRI, penerapan PPKM Mikro ini jangan melalui razia karena akan membuat nama brand turun. Ini yang saya kutip dari pernyataan Sekjen Anda, Sekjen PHRI, Pak Iwan. Saya ingin dijelaskan lebih lanjut. Jadi maunya PHRI ini pendekatan yang lebih baik itu seperti apa kalau tidak melalui razia terhadap restoran-restoran tersebut? Tapi jawabannya ditunda dulu Pak Iwan, kita kembali usai jeda pariwara berikut. Pemirsa tetaplah bersama kami.